gunung-gunungnya, laut-lautannya, dan tumbuh-tumbuhannya, menciptakan langit dengan mataharinya, bulan dan bintang-bintangnya, yang bergemerlapan menciptakan malaikat-malaikatnya. Ialah sejenis makhluk halus yang diciptakan untuk beribadah, menjadi perantara antara Zat yang Maha Kuasa dengan hamba-hamba, terutama para rasul, dan menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan memeliharanya, menikmati tumbuh-tumbuhannya, mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya, dan berkembang biak turun-menurun, waris-mewarisi sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya. Kekhawatiran para malaikat. Para malaikat ketika diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kehendaknya Ia menciptakan makhluk lain itu, mereka khawatir kalau kehendak Allah menciptakan makhluk yang lain itu disebabkan kecualian atau kelalaian mereka dalam ibadah dan menjalankan tugas, atau karena pelanggaran yang mereka lakukan tanpa disadari. Berkata mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhan kami, buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami? Padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan namamu tanpa henti-hentinya. Sedang makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan turunkan ke bumi itu niscaya akan bertengkar satu dengan yang lain, akan saling bunuh-membunuh, berebutan menguasai kekayaan alam yang terlihat di atasnya dan terpendam di dalamnya, sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan itu." Allah berfirman, menghilangkan kekhawatiran para malaikat itu. "Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, dan aku sendirilah yang mengetahui hikmah kekuasaan Bani Adam mengetahui hikmat penguasaan Bani Adam atas bumiku. Bila aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepadanya, bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya beribadah kepada sesama makhluknya." Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya, ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya, dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Iblis membangkang. Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah. Seperti para malaikat yang lain, ia segera bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan bagi makhluk Allah yang akan diberi amanat menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atasnya, serta yang terpendam di dalamnya. Iblis merasa dirinya lebih mulia, lebih utama, dan lebih agung dari Adam, karena ia diciptakan dari unsur api, sedangkan Adam dari tanah dan lumpur. Kebanggaannya dengan asal-usulnya menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lain, walaupun diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan bertanya kepada iblis, "Apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku?" Iblis menjawab, "Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan menciptakannya dari lumpur." Karena kesombongan dan kecongkakannya dan pembangkangannya melakukan sujud yang diperintahkan, maka Allah menghukum iblis dengan mengusir dari surga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat.
yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu, ia dinyatakan sebagai penghuni neraka. Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu, dan ia hanya mohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat. Allah meluluskan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan. Tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu. Bahkan sebaliknya, ia mengancam akan menyesatkan Adam sebagai sebab terusirnya dia dari surga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat, dan akan mendatangi anak-anak keturunannya dari segala sudut untuk memujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menempuh jalan yang sesat, mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang, menggoda mereka supaya melalaikan perintah-perintah agama, dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh. Kemudian Allah berfirman kepada iblis yang terkutuk itu, "Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka jahanam. Dan bahan bakar neraka, engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku dengan sepenuh hatinya dan memiliki akidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu, walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah." Pengetahuan Adam tentang nama-nama benda. Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam dan meyakinkan mereka akan kebenaran hikmatnya menunjuk Adam sebagai penguasa bumi. Maka diajarkannya lah kepada Adam nama-nama benda yang berada di dalam semesta. Kemudian diperagakannya benda-benda itu di depan para malaikat seraya, "Cobalah sebutkan bagiku nama-nama benda itu, jika kamu benar-benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam." Para malaikat tidak berdaya memenuhi tantangan Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka. Mereka mengakui ketidaksanggupan mereka dengan berkata, "Maha Agung Engkau, sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana." Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat, dan setelah diberitahukan oleh Adam, berfirmanlah Allah kepada mereka, "Bukankah aku telah katakan padamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" Adam menghuni surga. Adam diberikan tempat oleh Allah di surga, dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang di sebelah kiri. Di waktu itu ia masih tidur, sehingga ketika ia terjaga, ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. Ia ditanya oleh malaikat, "Wahai Adam, apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?" Berkatalah Adam, "Seorang perempuan, sesuatu dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya." "Siapakah namanya?" tanya malaikat lagi. "Hawa," jawab Adam. "Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?" tanya malaikat lagi. Adam menjawab, "Untuk mendampingiku, memberi kebahagiaan bagiku, dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah." Allah berpesan kepada Adam, "Tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya. Rasakanlah dan makanlah buah-buahan yang lezat
yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi, aku ingatkan, janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka, dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari surga, sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmati ini. Iblis mulai beraksi sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir Allah dari surga. Akibat pembangkangannya dan terdorong pula rasa iri hati dan dengki terhadap Adam yang menjadi sebab sampai ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya, tersingkir dari singgasana kebesarannya. Iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatannya kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di surga yang tentram, damai dan bahagia. Ia menyatakan kepada mereka bahwa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka. Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahwa ia betul-betul jujur dalam nasihat dan petunjuknya kepada mereka. Ia membisikkan kepada mereka bahwa larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang ditunjuk itu adalah karena dengan memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Diulang-ulangnya bujukan dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang, indah bentuk buahnya dan lezat rasanya, sehingga pada akhirnya termakanlah bujukan yang halus itu oleh Adam dan Hawa, dan dilanggarnya larangan Tuhan. Allah mencelah perbuatan mereka itu dan berfirman yang bermaksud, tidaklah aku mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan dari buahnya, dan tidaklah aku telah ingatkan kamu bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata. Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu sadari ia bahwa mereka telah melanggar perintah Allah dan mereka telah melakukan sesuatu kesalahan dan dosa besar. Seraya menyesal, berkatalah mereka, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu. Karena terkena bujukan iblis, ampunilah dosa kami, karena niscaya kami akan tergolong orang-orang yang rugi bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan. Hal mana yang telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian. Peringatan Tuhan tentang iblis sehingga terjerumus menjadi mangsa bujukan dan rayuan yang manis namun beracun itu. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan. Hal mana telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian peringatan Tuhan tentang iblis sehingga terjerumus menjadi mangsa bujukan dan rayuan yang manis namun beracun itu. Adam dan Hawa terasa
tentram kembali setelah menerima pengampunan Allah, dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh iblis, dan akan berusaha agar pelanggaran yang telah dilakukan dan menimbulkan murka dan teguran Tuhan itu menjadi pengajaran bagi mereka berdua untuk lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan bujukan iblis yang terlaknat itu. Harapan untuk tinggal terus di surga yang telah pudar karena perbuatan pelanggaran perintah Allah hidup kembali dalam hati dan pikiran Adam dan Hawa yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di surga tidak akan terganggu oleh sesuatu, dan bahwa ridha Allah serta rahmat-Nya akan tetap melimpah di atas mereka untuk selama-lamanya. Akan tetapi Allah telah menentukan dalam takdirnya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terfikirkan oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan dalam takdirnya bahwa bumi yang penuh dengan kekayaan untuk dikelolanya akan dikuasai kepada manusia keturunan Adam, memerintahkan Adam dan Hawa untuk turun ke bumi sebagai benih pertama dari hamba-hambanya yang bernama manusia itu. Berfirmanlah Allah kepada mereka, turunlah kamu ke bumi sebagian dari pada kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kamu dapat tinggal tetap dan hidup di sana sampai waktu yang telah ditentukan. Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baru yang jauh berlainan dengan hidup di surga yang pernah dialami dan yang tidak akan terulang kembali. Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana dengan suka dan dukanya, dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat dan tabiatnya berbeda-beda warna kulit dan kecerdasan otaknya. Umat manusia yang akan berkelompok-kelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa, di mana yang satu menjadi musuh yang lain, saling membunuh, menganiaya dan tindas menindas, sehingga dari waktu ke waktu Allah mengutus nabi-nabinya dan rasul-rasulnya memimpin hamba-hambanya ke jalan yang lurus, penuh damai kasih sayang di antara sesama manusia, jalan yang menuju kepada ridhonya dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Kisah Adam dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan kisah Adam dalam beberapa surah, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 30 sehingga ayat 38 dan surah Al-A'raf ayat 11 hingga 25. Pengajaran yang terdapat dari kisah Adam bahwasanya hikmat yang terkandung dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan dalam apa yang diciptakan oleh kadangkala tidak atau belum dapat dicapai oleh otak manusia, bahkan oleh makhluknya yang terdekat, sebagaimana telah dialami oleh para malaikat tak kala diberitahu bahwa Allah akan menciptakan manusia keturunan Adam untuk menjadi khalifahnya di bumi, sehingga mereka seakan-akan berkeberatan dan bertanya-tanya mengapa dan untuk apa Allah menciptakan jenis makhluk lain daripada mereka yang sudah patuh rajin beribadah, bertasbih, bertahmid dan mengagungkan namanya. Bahwasanya manusia walaupun ia telah dikaruniai kecerdasan berpikir dan kekuatan fisikal dan mental, ia tetap mempunyai beberapa kelemahan pada dirinya, seperti sifat lalai, lupa, dan khilaf. Hal mana telah terjadi pada diri Nabi Adam, yang walaupun ia telah menjadi manusia yang sempurna dan dikaruniakan kedudukan yang istimewa di surga, ia tetap tidak terhindar dari sifat-sifat manusia yang lemah itu. Ia telah lupa dan melalaikan peringatan Allah kepadanya tentang pohon terlarang dan tentang iblis yang menjadi musuhnya dan musuh seluruh keturunannya, sehingga terperangkap ke dalam tipu daya dan terjadilah pelanggaran pertama yang dilakukan oleh manusia terhadap larangan Allah. Bahwasanya seorang yang telah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa, tidaklah ia sepatutnya berputus asa
dari rahmat dan ampunan Tuhan, asalkan ia sadar akan kesalahannya dan bertaubat, tidak akan melakukannya kembali. Bahwa rahmat Allah dan mengfitrahkannya dapat mencakup segala dosa yang diperbuat oleh hambanya kecuali syirik. Bagaimanapun besar dosa itu, asalkan diikuti dengan kesadaran, bertaubat, dan pengakuan kesalahan. Sifat sombong dan congkak selalu membawa akibat kerugian dan kebinasaan. Lihatlah iblis yang turun dari singgasananya, dilucutkan kedudukannya sebagai seorang malaikat, dan diusir oleh Allah dari surga dengan disertai kutukan dan laknat oleh Allah yang akan melekat kepada dirinya hingga hari kiamat karena kesombongannya dan kebanggaannya dengan asal-usulnya, sehingga ia menganggap dan memandang rendah kepada Nabi Adam dan menolak bersujud menghormatinya walaupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita Nabi Musa. Berabad-abad lamanya Mesir diperintah oleh raja yang menamakan dirinya Fir'aun. Mereka memerintah secara turun-menurun karena kebebasan dan kekuasaan yang ada pada Raja Fir'aun. Setiap yang menjadi raja itu semakin lama semakin kejam dan ganas juga. Bukan saja mereka menganggap dirinya paling kuasa, malah melebihi dari itu, yaitu mereka menganggap bahwa diri mereka itu adalah Tuhan yang harus disembah oleh manusia. Karena mereka berpendapat tidak ada makhluk lain yang lebih berkuasa, lebih-lebih lagi terhadap bangsa asing yang hidup di negerinya, yaitu bangsa Israel yang berasal dari daerah Palestina. Mereka selalu disiksa, penghidupannya disempit dengan kesalahan yang kecil. Mereka dianiaya seberat-beratnya. Demikianlah politik pemerintahan Fir'aun di waktu itu. Pada suatu hari tukang tenungan sendiri datang menghadap Fir'aun dan berkata, akan lahir seorang anak laki-laki di kalangan bangsa Israel yang tinggal di Mesir ini. Anak itu akan mengalahkan engkau dengan pemberontakannya dan tidak dengan akan mengakui engkau sebagai Tuhan dan rajanya lagi. Mendengar itu, Fir'aun dengan segera mengeluarkan peraturan keistimewaannya itu, di mana dinyatakan bahwa setiap anak lelaki Bani Israel yang dilahirkan pada waktu itu harus segera dibunuh, kecuali anak-anak perempuan saja yang dibiarkan hidup. Demikianlah siasat jahat guna memusnahkan bangsa Israel yang menetap di situ. Di waktu berlakunya undang-undang itulah ibu Musa sedang mengandung dan sudah dekat melahirkan anak, yaitu Nabi Musa, anak Bani Israel yang mana peraturan itu berlaku bagi dirinya. Alangkah sedihnya hati Yukabat, yaitu ibu Nabi Muhammad. Tutup lagi dong pintu. Ya.
yaitu Nabi Musa, anak Bani Israel, yang mana peraturan itu berlaku bagi dirinya. Alangkah sedihnya hati Yokebat, yaitu ibu Nabi Musa, yang sedang mengandung dan sudah dekat waktunya melahirkan. Sekalipun dia sendiri belum mengetahui apakah anaknya itu lelaki atau perempuan, dia terpaksa bersembunyi saja di rumahnya agar jangan diketahui oleh orang lain bila melahirkan anak. Dalam keadaan sedang bersembunyi itulah pada suatu hari Nabi Musa dilahirkan. Alangkah terkejutnya demi dilihat sang ibu bahwasanya bayi yang dilahirkan itu adalah seorang laki-laki. Dia tidak berputus asa dan dia percaya bahwa anaknya itu akan hidup terus. Sedapat mungkin ia akan mempertahankan, jangan sampai menjadi korban undang-undang yang dikeluarkan Fir'aun. Kabar kelahiran ini disampaikan baik-baik, tidak terdengar oleh Fir'aun dan mata-matanya. 3 bulan lamanya bayi Musa itu dapat dijaga oleh ibunya sendiri dengan tidak diketahui oleh Fir'aun dan kaki tangannya. Tetapi makin lama peraturan itu dijalankan, makin bertambah keras juga. Pasukan pengintip diperbanyakan untuk mengetahui tempat-tempat dan nama tiap-tiap perempuan mengandung dan anak-anak yang baru lahir. Tuhan lalu mewahyukan kepada ibu Musa agar bayinya diletakkan ke dalam peti, lalu dihanyutkan ke sungai Nil mengalir di hadapan rumahnya. Dengan hati yang tenang dan sabar, ibu Musa menurunkan ajaran wahyu itu. Bayinya dimasukkan ke dalam peti lalu dihanyutkan ke sungai Nil. Bayi yang dihanyutkan itu diiringkan dengan mata sedih oleh saudara perempuannya Nabi Musa sendiri untuk mengetahui kemana perginya anak bayi itu nantinya. Alangkah terkejut saudara perempuan dan ibu Nabi Musa ketika diketahuinya bahwa peti yang membawa bayi itu terhenti di hadapan istana Fir'aun, lalu diambil oleh istri Fir'aun. Ibu Musa cemas kalau bayinya dibunuh oleh Fir'aun. Tetapi Allah lebih berkuasa. Baru saja istri Fir'aun melihat wajah bayi yang hanyut terapung gantung dengan sebuah peti di dalam sungai itu, timbul cinta kasih dalam hatinya terhadap bayi itu. Lalu anak itu diambil dan digendongnya, dibawa diperlihatkan kepada suaminya, yaitu Fir'aun, dengan berkata, "Saya suka kepada anak ini, mari dia kita jadikan anak kita sendiri." Fir'aun sendiri pun lupa akan peraturan yang dikeluarkannya. Dia pun turut tertarik untuk menjadikan bayi itu menjadi anaknya sendiri. Begitulah Nabi Musa dibesarkan dan dididik di rumah musuh besarnya. Dengan siapa nantinya Nabi Musa itu sendiri akan berjuang. Alangkah senang hati Yokebat melihat dan mendengar keadaan bayinya selamat itu dipelihara oleh raja besar. Sekarang Fir'aun dan istrinya sibuk mencari perempuan yang dapat mengasuh dan menyusui anak angkatnya itu. Banyak sudah perempuan-perempuan Mesir datang melamar untuk mengasuhnya, tetapi setiap kali hendak disusukan oleh mereka ke mulut Nabi Musa, Musa menolak, tidak mau menyusunya. Akhirnya Fir'aun memerintahkan kepada Haman untuk mencari perempuan yang mau menyusui oleh bayi itu. Haman terpaksa menggendong Musa itu ke sana kemari untuk mencari perempuan yang dimaksudkan itu. Banyak sudah perempuan yang bersedia, tetapi Musa tetap tidak mau menyusu kepada mereka. Malah tangisannya semakin keras juga, yang menandakan dia sangat haus. Bertemulah akhirnya dengan seorang perempuan yang juga menawarkan diri untuk menyusukannya. Baru saja dia membuka susunya, dengan cepat bayi itu menyusu kepadanya. Alangkah heran Fir'aun melihat kejadian itu dan berkata, "Siapakah engkau ini? Tidak seorang juga perempuan selain engkau yang mau dia menyusu kepadanya." Perempuan itu ialah Yokebat, ibu dari bayi itu sendiri, ibu Nabi Musa. Dijawabkan oleh perkataan Fir'aun, "Saya perempuan yang baik, pula baik susunya. Setiap bayi suka sekali menyusu kepadanya." Begitulah
Musa diserahkan kepada ibunya sendiri untuk dipelihara, diasuh dan disusukan. Dan ibu Musa mendapat upah yang lumayan dari Raja Fir'aun yang kaya raya itu. Demikianlah cara Allah memelihara Musa dan membalas kesabaran dan ketabahan hati ibu Musa yang telah sudi menurutkan bunyi wahyunya. Nabi Musa menuju ke Madian. Dengan bersembunyi, Musa lalu keluar meninggalkan kota itu karena berbahaya buat keselamatan dirinya. Dia menghadapkan mukanya ke hadrat Allah, memohon perlindungan dari segala bencana yang diniatkan oleh orang di atasnya. 8 hari 8 malam lamanya dia berjalan terus-menerus menuju ke Madian. Dengan seorang diri, tidak ada teman selain perlindungan Allah semata. Tidak ada pembekalan selain takwa kepada Allah. Berjalan tanpa sepatu pula, sehingga pecah kakinya dengan ditimpa kelaparan hebat, sehingga dia tidak sanggup lagi membunuh nyamuk dengan tangannya karena lemah dan letihnya. Sekalipun begitu, namun perjalanan diteruskan bukan mencari keuntungan yang lainnya, tetapi semata-mata untuk menjauhkan diri dari bahaya Fir'aun dan kaumnya, menghindarkan dirinya dari orang-orang yang berniat buruk dan selalu mencari dia. Akhir tiba dia di Madian. Dilihatnya bahwa manusia berkumpul dan berkerumun. Setelah didekatinya, tahulah dia berada di sana ada sumur. Mereka adalah orang yang gembala sedang berebutan mendahului untuk mengambil air dari dalam sumur itu untuk minum mereka atau kambing-kambingnya. Agak tersisih dari orang-orang banyak itu, Musa melihat pula 2 orang anak perempuan sedang menjaga kambing-kambingnya yang sangat kurus, jauh berbeda dengan kambing-kambing orang banyak yang gemuk-gemuk semuanya itu. Kedua anak perempuan itu terpaksa menyisihkan diri untuk menjaga kehormatan dirinya, tidak mau berasak-asakan berebut mengambil air. Dengan sabar dia menunggu orang banyak itu selesai semuanya, baru dia mengambil pula air untuk kambing-kambingnya. Kadang-kadang dia temui sumur itu telah kosong dari mana. Itulah maka kambing kedua perempuan itu kurus-kurus, sedang kambing ke orang banyak itu gemuk-gemuk. Dan ini pula lah yang menyebabkan kedua anak perempuan itu selalu terlambat pulang ke rumahnya, karena menunggu orang banyak selesai terlebih dahulu. Melihat keadaan demikian, bergejolak pula lah dalam jiwa Musa perasaan untuk melindungi orang yang teraniaya. Musa mendekati kedua anak perempuan itu lalu bertanya, "Kamu berdua sedang apa di sini?" Kedua anak perempuan itu pun menerangkan kepada Musa bahwa ia menunggu selesainya orang banyak untuk mengambil air pula dari sumur itu. "Kami tidak mau berdesak-desakan dengan lelaki sebanyak itu. Kami terpaksa datang mengambil air kemari karena bapak kami sudah tua, tidak mungkin untuk datang sendiri kemari." Mendengar cerita kedua anak perempuan itu, Musa timbul rasa kasihan. Dia bangkit berdiri mengambil air dari sumur itu, berasakan dengan banyak orang, lalu diminumkannya kepada kambing-kambing kedua anak perempuan itu. Kemudian Musa menuju ke tempat yang agak teduh. Ia duduk di situ melepaskan lelahnya. Dirasakannya benar-benar penat, letih, dan lapar. Dia memohon kepada Tuhan untuk dikasihi atas kemiskinan dirinya itu. Kedua anak perempuan itu dengan pertolongan Musa dapat pulang ke rumahnya agar segera dari yang sudah-sudah, sehingga bapaknya merasa heran lalu bertanya apa sebab mereka tidak lekas pulang kali ini. Mendengar cerita anak-anaknya timbul dalam hati orang tua itu. Menurut ahli sejarah, orang tua itu ialah Nabi Syuaib. Ingin berkenalan dengan Musa sehingga diutuskannya salah seorang dari anak perempuannya itu untuk memanggil Musa datang kepadanya. Setelah sampai, anak perempuan itu ke dekat Musa dengan malu-malu ia berkata, "Saya diutus Bapak untuk memanggilmu agar sudi datang ke rumahku, karena Bapak telah berhutang budi atas kebaikanmu yang telah menolong kami." Musa mengabulkan undangan anak perempuan yang diperintahkan bapaknya itu. Keduanya sekarang berjalan beriring-iringan menuju rumah anak perempuan itu.
Anak perempuan itu di belakang, sedang Musa di muka. Untuk menjaga kehormatan kedua belah pihak, setiap di rumah dia disambut oleh Syuaib dengan dada yang lapang dan rasa terima kasih atas kebaikan dan pertolongan Musa. Anak muda itu diminta menceritakan hal helwah dirinya, maka diceritakannya dari awal sampai akhirnya, sehingga tahulah orang tua itu akan sebab dan rahasia perjalanan yang jauh itu. Orang tua itu mendengarkan dengan tenang. Tampaklah oleh sifat-sifat baik yang ada pada Musa. Orang tua itu menenangkan jiwa Musa dengan berkata, "Jangan khawatir, di sini engkau akan bebas dari pengejaran kaum yang zalim itu." Mukjizat Nabi Musa. Dengan harapan penuh supaya Fir'aun insaf akan kekurangan dirinya, insaf akan kebesaran Tuhannya, maka Musa coba-coba memperlihatkan mukjizat yang telah dikaruniainya oleh Allah kepadanya untuk dipertontonkan kepada Fir'aun. Sesudah terbukti bahwa Fir'aun tidak mau tunduk kalau hanya dengan kata-kata belaka. Bukan terhadap Fir'aun saja, tetapi hendaknya dapat pula menginsafkan para bangsawan yang tak lebih dan tak kurang pada kafiran mereka. Bahkan mereka itulah sebenarnya yang telah menghasut dengan menasihati-nasihatin yang amat kejam, sehingga Fir'aun menjadi bertambah sesat dan kejam juga. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah menurunkan berbagai rahmat dan nikmat, Musa mulai memperlihatkan mukjizatnya yang besar. Tongkat yang berada di tangannya dilemparkan ke tanah. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang besar, sehingga Fir'aun dan para bangsawannya betul-betul takjub melihatnya. "Cobalah mukjizat, terlihatkan yang lainnya lagi," kata Fir'aun kepada Musa, dengan harapan Musa tidak akan dapat lagi berbuat apa-apa selain semacam itu saja. Musa segera memasukkan tangannya ke ketiaknya. Sejurus kemudian tangan itu dikeluarkannya. Tangan tersebut mengeluarkan sinar yang berkilau-kilauan, lebih hebat dari cahaya kilat, sehingga dunia menjadi terang benderang di karenanya. Mata Fir'aun dan para bangsanya menjadi silau. Fir'aun merasa sudah tidak mempunyai daya lagi untuk mengalahkan Musa. Dia berpaling menuju ke tempatnya bersama para bangsawannya. Dengan hati timbul berbagai-bagai pikiran jahat dengan cara bagaimana dapat mengalahkan Musa. Kehebatan Musa itu dicoba diperkecil-kecilkannya. Dia menganggap bahwa itu semua sihir semata. Dia lupa akan kebesaran Allah yang telah memberikan mukjizat itu. Berkata Fir'aun kepada para bangsawannya, "Kedua tukang sihir itu, Musa dan Harun, rupanya ingin mengalahkan kita dengan sihirnya, ingin mengeluarkan kita dari negeri ini dengan kekuatan sihirnya. Bagaimana pandangan kamu sekalian tentang ini?" Semua bangsawan dan pembesarnya itu menjawab, "Kedua orang itu perlu kita kalahkan dengan mendatangkan semua ahli sihir bangsa kita yang telah menyusur kepandaiannya itu untuk mengalahkan Musa, bahkan untuk melenyapkan kedua mereka itu dari permukaan bumi ini." Sebagaimana kita diketahui bahwa Mesir di masa Fir'aun itu masyhur sekali dengan ilmu sihirnya. Keahlian tukang sihir Mesir ketika itu telah dapat mengalahkan semua tukang sihir yang bagaimanapun juga pintar di atas dunia ini. Dan atas kehebatan ilmu sihir para pengikutnya itulah maka Fir'aun dapat berkuasa menjadi raja besar. Pikiran para bangsawan dan pembesar itu masuk pula di akal Fir'aun. Semua tukang sihir diperintahkan datang berkumpul, dan seluruh pelosok Mesir, baik dari desa maupun kotanya. Lalu Fir'aun berkata kepada Musa, "Apakah engkau sengaja datang kemari untuk mengusir kami dari negeri kami dengan kekuatan sihirmu itu, hai Musa?" Ditegaskannya oleh Fir'aun bahwa Musa tidak akan dapat berbuat lebih dari itu, karena rakyat Fir'aun sudah termasyhur ahli tentang ilmu sihirnya. Musa diperintahkan untuk berhadapan dengan tukang sihir-sihir yang sudah dikumpulkan itu, guna mengadukan kepintarannya. Musa menurut agar pertandingan pintar itu diadakan di halaman rakyat banyak, agar orang banyak dapat mengetahui siapa yang benar dan siapa pula yang tidak benar dan palsu dalam hal ini. Dalam pada hal itu, Fir'aun dengan segala upayanya
di antara tukang sihir itu untuk berpuluh-puluh ribu itu. Beberapa ribu saja yang benar-benar pintar dan telah terbukti pintarannya mereka untuk di hadapan para Musa untuk mengalahkannya. Bahkan kalau dapat untuk mengalahkan Musa sekali kepada masing-masing tukang sihir itu dijanjikan oleh Fir'aun akan pangkat yang tinggi serta sebanyak-banyaknya. Bila tukang sihir itu berjaya mengalahkan Musa dalam hal ini, hari yang telah ditetapkan itu pun datang. Baik Fir'aun dan para bangsawan maupun semua tukang sihir yang ribuan jumlahnya itu sama sekali berkumpul di tanah lapang yang luas, di mana hampir seluruh rakyat pun turut menjadi penonton. Nabi Musa dan Harun berdua saja tampil ke tengah-tengah lapangan pertandingan. Di tempat itu berkatalah Musa kepada sekalian tukang sihir, celaka bagi sebagian besar orang yang berbuat dusta tentang Allah. Kamu sekalian sudah mendustakannya. Kamu kira mukjizat ini sebagai sihir. Kamu persamakan saja antara sihir dan mukjizat, antara yang batil dengan yang baik. Barang siapa yang mencoba memalsukan yang hak dan membenarkan yang palsu, maka orang itu akan kalah dan rugi semata-mata. Keseruan dan kata-kata Musa yang singkat itu rupanya lancar sekali mau masuk ke dalam telinga setiap tukang sihir. Dan kata-kata ini akan memberi saluran yang baik sekali dalam pikiran mereka untuk mencari jalan yang benar di antara dua keadaan yang saling bertentangan yang sedang mereka hadapi sekarang ini. Tiba-tiba semua tukang sihir yang puluhan ribu jumlah itu dipanggil oleh Fir'aun untuk berkumpul dan berbaris dengan gagah, sedang di masing-masing tangan mereka tergenggam seutas tali dan sebuah tongkat. Hal itu sengaja dikerjakan oleh Fir'aun untuk memperlihatkan kekuasaan kepada Musa dan Harun, agar Musa dan Harun takut dan orang banyak semangat. Dengan demikian orang banyak rata-rata sekarang ini percaya akan kemenangan tukang sihir yang banyak itu, yakin bahwa Musa dan Harun akan dapat dikalahkan dan dibinasakan di tengah-tengah pertandingan itu. Fir'aun segera memerintahkan untuk memulai pertandingan. Lalu berkata tukang sihir itu kepada Musa, "Apa kamu memulai pertunjukan kehebatanmu atau kami yang akan memulainya?" Musa dan Harun sedikit pun tidak gentar akan semua pertunjukan kekuasaan Fir'aun. Dengan tak khawatir sedikit pun tukang sihir itu dipersilakan memulai dan kehebatan sihirnya. Dengan memperlindungkan diri kepada Allah serta berdoa akan pertolongan Allah, Musa mempersilakan tukang sihir itu melepaskan tali dan tongkat mereka. Dengan serentak mereka melepaskan tali dan tongkat dari tangannya masing-masing. Di hadapan Musa dan Harun tiba-tiba merayaplah beribu-ribu ekor ular kecil yang kesemuanya menuju ke arah Musa dan Harun untuk membinasakan mereka berdua. Jelas terdengar oleh Musa akan wahyu Allah ketika itu, "Jangan takut, hai Musa. Engkaulah yang lebih unggul." Musa segera melepaskan tongkatnya, sekitar itu juga menjelma menjadi seekor ular yang luar biasa besar. Semua ular yang kecil-kecil itu segera ditelannya sampai habis. Dalam waktu sekejap mata saja melihat kejadian itu, semua tukang sihir merasa takjub dan tercengang. Tampaklah oleh mata mereka sendiri bagaimana kehebatan dapat menyebabkan kepalsuan. Begitu pula yang hak dapat menyapu bersih akan kesesatan. Sesekali tukang sihir itu dengan serentak tunduk bersujud di hadapan Musa dan Harun karena mereka menginsafi akan kesesatan perbuatannya serta ilmunya. Mereka bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang telah mereka lakukan selama ini. Menggetarkan tubuh Fir'aun menahan kemarahan. Setelah ia melihat kejadian itu, terasa olehnya mahkota yang berada di kepala bergerak mau roboh. Kekuasaannya yang diharapkan akan bertambah kuat, tetapi ternyata malah semakin merosot. Kejadian yang dilihatnya itu dirasakan oleh seolah angin taufan yang paling dahsyat yang mungkin akan dapat menumbangkan kerajaan yang didirikannya di atas segala kepalsuan dan kebodohannya. Karena banyaknya orang yang sama tunduk dan beriman kepada
Musa dan Harun. Lalu Fir'aun mengeluarkan undang-undang darurat yang mengancam kepada siapa yang keluar dari ketaatan terhadap dirinya. Berbagai-bagai hukuman dicantumkan dalam undang-undang yang baru itu. Ada hukuman potong tangan, potong kaki, hukum gantung, salib, dan sebagainya. Kalau rasa keimanan telah menyesap ke dalam jiwa seseorang manusia, walaupun dengan kekuatan senjata apa saja, keimanan itu tidak akan dapat dicabut keluar. Tidak ada sebuah kekuasaan yang bagaimana juga besar perkasanya yang sanggup membelokkan hati orang beriman itu. Sesekalipun dengan ancaman-ancaman yang bagaimanapun juga hebat dan beratnya. Mereka yang telah beriman itu hanya berkata, kami beriman kepada Tuhan, agar diampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami yang telah kamu paksakan terhadap kami untuk mengerjakan serta mempelajari sihir. Allah lebih baik dan lebih kekal. Bani Israel sesat dan engkar lagi. Di zaman itu sungguh tidak ada satu bangsa di dunia ini yang paling banyak menerima rahmat dan nikmat serta tuntunan dari Allah selain bangsa Bani Israel itu. Bukan hanya nikmat yang merupakan hasil bumi dan binatang ternakan serta kekayaan alamnya saja, tetapi pula kekuasaan, kepintaran, dan sebagaimananya. Lebih-lebih lagi rahmat Tuhan yang telah melepaskan mereka dari beberapa siksaan atas diri mereka. Ketika mereka berada di Mesir di bawah jajahan Fir'aun, mereka dilepaskan dan dimerdekakan Tuhan dari hinaan dan ketakutan di bawah kepemimpinan Nabi Musa dan Harun. Mereka disesatkan oleh Samiri, kemudian dibetulkan Allah, diampuni dosa mereka. Begitu pula sewaktu mereka terkepung oleh tentara Fir'aun sampai terdesak ke laut, mereka dibentangkan Allah jalan raya di atas lautan itu. Lalu Allah menghancurkan Fir'aun serta tentaranya di hadapan mata kepala mereka sendiri, agar mereka dapat hidup aman di atas bumi ini. Kepada mereka diturunkan Tuhan makanan dari langit, yang merupakan makna dan salwah. Ketika mereka sedang berada di tengah-tengah padang pasir, di mana tidak ada makanan dan minuman, kalau tidak demikian sudah pasti mereka akan mati kelaparan di tengah padang pasir yang panas terik itu. Lebih besar dan hebat lagi rahmat dan nikmat Tuhan kepada Bani Israel, karena bangsa Israel lah yang diangkat Tuhan menjadi orang-orang yang mulia, menjadi nabi dan rasul yang besar untuk kepemimpinan mereka, mengeluarkan dari lembah kebodohan, kesesatan, dan kesengsaraan, menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang memimpin. Berulang kali nikmat dan rahmat itu silih berganti diturunkan Tuhan kepada mereka. Berulang kali pula mereka silih berganti sesat dan mendurhakakan akan ajaran Allah. Sungguh pun begitu, Allah masih memberi juga ampunan kepada mereka berkat doa dari para nabi dan rasul mereka. Untuk menyempurnakan rahmat dan nikmat Tuhan terhadap mereka, telah disediakan Allah sebuah negeri yang dinamakan negeri suci, yaitu Syria, yang sekarang ini disitulah mereka akan hidup aman dan tentram serta bahagia, berkuasa dan tidak dikuasai bangsa lain. Maka diperintahkan oleh Tuhan agar mereka di bawah kepemimpinan Musa segera masuk ke negeri yang sudah disediakan Allah untuk tempat tinggal mereka. Ini adalah suatu perintah yang wajib ditaati bersama-sama dengan Nabi Musa dan Harun. Perintah ini disampaikan Nabi Musa kepada mereka itu, masuklah kamu ke tanah suci Syria yang telah diwajibkan oleh Allah atasmu. Jangankanlah kamu mundur di belakang karena merasa takut untuk melawan musuhmu yang sedang berkuasa di negeri itu. Jika ternyata kamu mundur, sungguh kamu ini adalah orang-orang yang merugi. Tetapi karena mereka mengetahui bahwa di dalam negeri itu berdiam orang-orang yang kuat dan berani, maka untuk menghindarkan dirinya dari pertempuran sebab takut mati, perintah Allah itu mereka tampik. Serta mereka menjawab kepada Musa, hai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu berdiam beberapa orang gagah berani, kami tidak akan berani memasukinya.
sebelum mereka yang gagah berani itu keluar dari sana. Jika mereka sudah keluar dari sana, baru kami berani masuk ke dalamnya. Mendengar jawaban dan sanggahan mereka itu, Musa dan Harun yang merasa takut akan ditariknya kembali nikmat dan rahmat yang telah dijanjikan Allah itu berkata kepada kaum yang sudah mulai pandai menyanggah itu, "Masukilah olehmu negeri itu dari pintunya. Dengan jalan begitu, bila kamu masuk ke dalamnya, kamu akan dapat mengalahkan mereka. Hendaklah kamu menyerahkan dirimu pada Allah sekiranya kamu benar-benar orang yang beriman." Mereka menjawab pula, "Ya Musa, sekali lagi kami tidak akan memasuki negeri itu sebelum mereka keluar. Sebab itu hendaklah engkau saja yang masuk lebih dahulu ke dalam negeri itu bersama Tuhanmu. Maka berperanglah engkau dan Tuhanmu dengan mereka itu. Kami duduk menanti di sini." Rupanya sanggahan mereka itu sudah tidak dapat tawar-menawar lagi. Walaupun bagaimanapun juga usaha Nabi Musa dan Harun mengajarkan mereka agar tunduk terhadap perintah Tuhan untuk memasuki negeri itu, mereka tetap menolaknya, bahkan menyanggahnya dengan kata-kata kekafiran lagi. Akhirnya harapan Musa dan Harun mulai tipis, karena Musa dan Harun tidak akan menjalankan paksaan mereka terhadapnya. Hanya diserahkan kembali urusan itu kepada Tuhan sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya saya tidak dapat memaksa mereka selain dapat memaksa diri saya sendiri bersama diri saudara saya Nabi Harun. Sebab itu ceraikanlah antara kami berdua dengan orang-orang yang ingkar dan fasik itu." Dengan kejadian itu maka turunlah firman Allah yang menghukum mereka, "Sesungguhnya tanah suci itu diharapkan bagi mereka yang memasuki selama 40 tahun. Sedang mereka akan bergelandangan hidup di bumi dengan kesesatan. Sebagai itu, hai Musa, janganlah engkau berduka cita terhadap orang-orang yang fasik itu. Benar saja dalam 40 tahun lamanya mereka tidak keruan tujuan hidupnya di bumi ini. Tidak menentu apa yang harus mereka perbuat, tidak menentu pula makanan minumnya. Dalam masa 40 tahun itu boleh dikatakan kesemuanya menjadi biang keladi keingkaran dan kesesatan. Begitu pula pembesar-pembesar turut musnah semuanya. Kini tinggallah anak-anak dan keturunan mereka saja. Dari keturunan inilah kemudian ada yang baik dan ada pula yang sesat. Yang baik di antaranya tetap mengikuti ajaran Nabi mereka, dan yang sesat terus mengikuti terusir dari sebuah negeri yang negeri lain. Pengusiran itu dialami mereka bukanlah selama 40 tahun saja, tetapi sampai selama dalam abad ke-20 ini masih juga dialaminya. Korun ini termasuk keluarga yang terdekat pula kepada Nabi Musa alaihissalam. Pada Korun inilah Allah telah memberikan harta kekayaannya yang banyak sekali, yang tidak ada tolak bandingannya di seluruh dunia ini. Sehingga kalau anak kunci gudang-gudang tempat menumpuk harta karun itu dikumpulkan semuanya, maka tidak ada seorang pun yang bagaimanapun juga kuatnya yang dapat memikul anak kunci itu. Kalaupun anak kunci itu gudangnya sudah begitu banyak dan beratnya, dapatlah kita kirakan sendiri berapa banyak gudangnya, berapa jumlah harta kekayaan yang ada padanya dan yang dikuasai oleh Korun itu. Dengan harta yang banyak itu bukan main senang dan bahagianya hidup si Korun. Rumahnya dibuat sebesar-besarnya dan sebagus-bagusnya, pakaiannya dari yang paling bagus dan yang paling mahal. Banyak khodamnya yang bekerja untuk melayani keperluannya, banyak pula budak yang dibelinya untuk dijadikan pelayanan hiasan gadungannya. Sungguh harta benar dan kekayaan itu sejak dulu sudah menjadi perhiasan hidup di dunia, yang menjadi pusat segala kebahagiaan dan kegirangan. Tetapi karena harta dan kekayaan yang banyak itu pula, di antara orang yang dianugerahi harta itu menjadi manusia yang sombong dan jahat perangainya. Menjadi orang yang baik dan pengasihani dengan harta yang banyak itu, dia bukan menolong, memperbaiki dan menolong nasib orang yang miskin, tetapi malah memaksa dan mencelakakan mereka yang miskin itu, memperbudak mereka serta memeras tenaganya sampai tinggal kulit pembalut tulangnya saja. Demikian pula halnya si Korun ini.
sudah dapat hidup senang dengan hartanya, dia ingin mencelakakan orang yang tidak berharta dengan hidup melarat. Dan mereka berkuasa dengan kekuasaan yang tidak terbatas, kekuasaan yang dipergunakannya untuk menekan dan memeras, pula untuk mencelakakan serta merosakkan. Tuhan memerintahkan kita untuk menuntut kekayaan dan kesenangan yang ada di dunia ini, tetapi jangan sekali-kali lupa akan nasib kita di akhirat nanti. Tetapi karena hanya dunia saja yang menjadi tujuan hidupnya, dia tidak mengenal Tuhan, apalagi akan percaya dengan akhirat. Tuhan memerintahkan agar jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, tetapi karena segala kerjanya hanya untuk merusak semata. Diperintahkan Allah untuk berbuat kebaikan, tetapi perintah ini dijawab oleh Korun dengan sombong. Saya peroleh harta benda ini dengan tenaga dan ilmu pengetahuan saya sendiri. Korun lupa bahwa Allah yang telah merusaknya tidak sedikit orang-orang dan bangsa yang kaya raya dan kuat serta berkuasa. Korun acap kali keluar memperlihatkan kesenangan hidupnya, kekayaannya kepada orang sekampungnya. Dengan perbuatan ini banyak orang pula alangkah cita-cita untuk menjadi kaya raya seperti dia. Alangkah baiknya kalau saya beroleh kekayaan seperti yang diperoleh Korun, kata mereka. Orang-orang yang berilmu dan suci serta beriman kepada Allah sama berkata, pahala dari Allah lebih baik dari harta sebanyak-banyak itu. Tetapi kata-kata Allah mereka ini tidak diajukan oleh orang banyak. Sedikit sekali orang-orang yang dapat memahaminya, yaitu golongan orang yang beriman dan bersabar saja. Korun semakin giat menambah harta dan kekayaannya, semakin jahat juga terhadap orang-orang sekampungnya itu, semakin sombong dan angkuhnya, karena sudah keterlaluan dan menyolok mata dan kesombongan kejahatannya. Maka banyak orang yang beriman sama menasihatinya agar dia jangan terlalu gembira dan sombong dengan harta kekayaannya. Kami bukan iri hati melihat kekayaanmu dan tidak pula melarangmu berbahagia, senang serta bergembira dengan hartamu itu. Tetapi kami hanya ingin menasihati agar carilah olehmu jalan yang halal saja menambah hartamu itu, dan pakailah harta itu dengan baik. Bila dapat, tolonglah orang-orang melarat dan miskin dengan sebagian saja dari hartamu itu. Berbuat baiklah engkau terhadap mereka, sebagaimana Allah telah berbuat baik terhadapmu. Dengan begitu mudah-mudahan Tuhan akan menambah berlipat kali ganda hartamu itu dengan segala berkat dan rahmat-Nya. Segala nasihat itu jangankan didengar dan dijalankan, malah Korun menghina orang yang menasihatinya sebagai baik itu. Dia menyombongkan diri dan memerahkan muka serta matanya sambil menjawab, saya tidak memerlukan nasihat dari kamu sekalian. Tanpa nasihatmu pun saya dapat hidup senang dan berbahagia. Saya lebih ahli daripada kamu sekalian. Akal saya lebih pintar. Saya menjadi kaya ini adalah suatu tanda bahwa saya lebih pintar dari kamu. Malah sayalah sebenarnya yang lebih baik, berhak menasihati kepada kamu sekalian. Sebagai jawaban pula terhadap nasihat yang baik itu, pada suatu hari Korun keluar dengan pakaian dan perhiasannya yang serba mahal harganya. Ia menunjuk khalayak ramai diiringi oleh pengiring-pengiring dan budak-budaknya yang tidak terhingga banyaknya itu. Seluruh orang kampung itu yang berdiri dari kaum kafir miskin melarat sama keluar menyaksikan akan kekayaan Korun itu untuk menontonnya dengan keluhan dan bersedih hati. Banyak di antara mereka yang melarat itu sampai berkata satu sama lain, alangkah bahagianya Korun dan alangkah sengsaranya kita ini. Dengan wahyu Allah, Nabi Musa selalu mengumumkan kewajiban berzakat bagi orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang yang melarat dengan sengsara. Perintah Tuhan ini pun disampaikan pula oleh Musa kepada Korun dengan mengejek dan menolak. Korun menolak perintah ini. Ada saja perintah Tuhan Musa ini, kata Korun di hadapan Nabi Musa.
Musa menjawab, "Ini adalah perintah Allah, hai Korun. Saya sampaikan kepadamu, hanya Allah telah menetapkan saya sebagai pencurinya. Ada-ada saja akalmu untuk membohongi saya. Mulai-mula engkau katakan tentang agama baru, kemudian engkau perintahkan mengeluarkan zakat. Sungguh engkau ini seorang pembohong," kata Harun kepada Musa mengingkari perintah Tuhan yang disampaikan kepadanya. Sesudah berdebat lama dan tidak membawa hasil apa-apa, lalu Korun tampil ke hadapan banyak orang yang telah sama tunduk kepada ajaran Musa. "Musa itu orang yang iri hati," kata Korun kepada orang-orang banyak. Ya, sebenarnya Musa itu menutup apa yang sebenarnya tersembunyi dalam hati kecilnya untuk mendapatkan harta benda. Musa lah orang yang paling jauh dari agama, dari ajaran Tuhan. Semua perkataan itu didengar Musa dengan kesabaran hati. Setelah Musa tidak mempunyai harapan lagi untuk memperbaiki pendirian Korunnya saat itu, lalu Musa menyerahkan urusan itu kepada Allah kembali dengan sepatah doa agar janganlah hendaknya manusia hendak itu dapat disesatkan kembali oleh ucapan Korun dan oleh harta kekayaan dunia ini. Doa Nabi Musa itu dikabulkan oleh Allah. Tanah sekitar istana dan gudang-gudang kekayaan Korun itu mulai bergerak lalu pecah. Akhirnya tenggelamlah ke dalam perut bumi bersama dengan istana, gudang, dan Korunnya sekali. Tidak seorang juga kodam yang dapat menolongnya, dan tidak seorang pun pula dari orang-orang kampungnya yang ingin memberikan pertolongan kepadanya. Dengan demikian tamatlah riwayat Korun yang segala harta kekayaan yang melimpah ruah itu. Melihat kejadian hebat itu, maka orang-orang yang melarat di kampung itu sama menyesalnya atas keinginan dan doanya agar menjadi orang kaya seperti Korun itu. Mereka sama berkata, "Kalau tidak karena Allah, tentu kita ini sekalian akan musnah di telan bumi," seperti yang terjadi atas diri si Korun itu.